lagi ya. Jadi untuk saudara-saudari semuanya jangan pernah bosan untuk kita mendengarkan tentang penginjilan ya. Jadi di sini saya akan menjelaskannya kembali bagaimana tentang penginjilan tadi malam. Yang pertama-tama itu kita akan menggambar kedua bagian. Kita akan gambar kedua bagian seperti bentuk salib. Jadi saudara-saudari di sini ada posisinya Tuhan yang di sebelah kanan saudara-saudari. Dan yang di sebelah kiri saudara-saudari ini ada posisinya manusia atau kita semua ya. Jadi di sini Tuhan itu sangat mengasihi umat manusia yang dijelaskan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Boleh kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini Tuhan itu tidak hanya mengasihi manusia, tetapi Tuhan juga memberikan hadiah kepada umat manusia. Hadiah itu yang dijelaskan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10b dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10b. Untuk saudara-saudari boleh kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi hadiah yang diberikan Tuhan itu ada dua. Yang pertama ada hidup kekal dan yang kedua ada hidup kelimpahan. Jadi saudara-saudari di sini saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari sudah menerima kedua hadiah ini dari Tuhan? Belum. Nah di sini saya jelaskan lagi kenapa kita itu belum menerima hadiah itu dari Tuhan, karena kita itu masih memiliki dosa. Dosa itu dijelaskan dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Untuk saudara-saudari boleh kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kenapa kita tadi belum mendapatkan kedua hadiah ini? Karena kita memiliki dosa. Dosa ini juga mengakibatkan hubungan kita dengan Tuhan itu terputus atau terpisahkan. Oke, kita lanjut lagi dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Boleh kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 ini menjelaskan tentang penghakiman. Nah, supaya tentang penghakiman ini lebih jelas lagi, kita buka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11 sampai yang ke-15. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya
mati itu. Jadi saudara-saudari, di sini saya akan menjelaskan tentang penghakiman. Jadi di sini terdapat dua buah kitab. Yang pertama ini namanya kitab kehidupan atau kitab orang-orang percaya pada Tuhan. Yang ini namanya kitab perbuatan atau kitab orang-orang tidak percaya pada Tuhan. Di tengah-tengah kitab ini ada Allah atau Tuhan. Di sini ada orang mati. Nah, jadi jika semasa hidup orang mati ini dia percaya pada Tuhan atau mengandalkan Tuhan dan selalu datang kepada Tuhan rajin beribadah, maka nama dia adalah kitab kehidupan dan dia akan hidup bersama dengan Bapa di surga. Nah, jika semasa orang mati ini dulu ketika dia hidup dia itu tidak pernah mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, maka nama dia ada dalam kitab perbuatan. Nah, ketika nama dia ada dalam kitab perbuatan ini, ia itu akan dihakimi. Setelah dihakimi, ia akan dilemparkan yang nama lautan api atau neraka. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya kepada saudara-saudari semuanya, apakah saudara-saudari ingin masuk neraka? Tidak. Kita buka lagi dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 ini menjelaskan tentang tiga unsur dari tubuh manusia. Yang pertama itu ada tubuh kita, yang kedua ada jiwa, dan yang ketiga ini ada roh. Dari ketiga unsur ini yang mati itu bukan tubuh ataupun jiwa, melainkan roh kita yang mati. Nah, ketika roh kita itu mati, kita nanti akan hidup seperti yang dijelaskan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Boleh kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa ketika roh kita mati, kita akan hidup seperti yang pertama itu mengikuti jalan dunia, yang kedua itu menjadi hamba iblis, dan yang ketiga itu mengikuti hawa nafsu. Nah, dari ketiga poin ini, apakah saudara-saudari mau hidup seperti ini? Tidak. Jika tidak, kita buka lagi dalam kitab Roma pasal 5 ayat ke-8. Dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat ke-8 ini menjelaskan tentang kasih Tuhan kepada manusia. Di sini juga dijelaskan bahwa yang tadinya ini manusia itu hubungannya dengan Tuhan terputus atau terpisahkan, karena Tuhan itu mengasihi manusia, Ia rela mati di kayu salib dan menebus dosa manusia, sehingga yang tadinya ini terputus menjadi tersambung kembali karena Tuhan itu mengasihi manusia. Kita buka lagi dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18 ini menjelaskan tentang bahwa Tuhan Yesus itu mati hanya satu kali saja untuk menebus segala dosa manusia, tidak ada yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya, saudara-saudari. Dan kita lanjut lagi dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-6, boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa jalan satu-satunya untuk kita menuju ke surga itu hanyalah Tuhan Yesus. Tidak ada lagi cara lain selain Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini kita buka lagi dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima ayat ke-24, boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi di sini dikatakan bahwa di sini ada 5 poin. Yang pertama itu menerima, yang kedua percaya, yang ketiga hidup kekal, dan yang keempat itu tidak dihakimi, yang kelima pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, di sini juga jelaskan bahwa yang tadinya ini manusia itu berdosa karena yang mau percaya kepada Tuhan atau mendengar suara Tuhan, jadi ia memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang tadinya ini juga manusia itu dihakimi karena ia mau datang kepada Tuhan dan kembali percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau menyembah Dia, maka ia menjadi tidak dihakimi lagi. Dan yang ini tadi manusia itu mati secara maut atau roh karena ia mau mendengar dan percaya kepada Tuhan, maka ia akan pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari tahu dari arti kata percaya? Nah, di sini saya akan menjelaskan arti percaya itu. Kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 ini mengatakan bahwa arti percaya ialah menerima Tuhan Yesus. Kita lanjut lagi dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, jadi saudara-saudari di sini dijelaskan tentang 3 poin juga. Yang pertama ada mengetok, yang kedua membuka, dan yang ketiga menerima. Jadi di sini saya ingin bertanya sekali lagi, dari awal sampai sini saya menjelaskan firman Tuhan ini, apakah saudara-saudari ingin sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Amin. Sekali lagi dari awal saya menjelaskan firman Tuhan ini sampai sini, apakah saudara-saudari ingin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Amin. Nah, jadi saudara-saudari, ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, jadi kita itu harus mengaku ketiga poin ini yang dijelaskan dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai 10. Dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai 10, boleh kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, di sini terdapat 3 poin ya. Yang pertama itu saya berdosa, yang kedua Yesus mati karena dosa saya, dan yang ketiga saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi saudara-saudari, di sini ketika kita mau sungguh-sungguh dan percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadi kita itu harus mengakui ketiga poin ini ya. Saudara-saudari, boleh ikutin saya. Yang pertama, saya berdosa. Saya berdosa. Yesus mati karena dosa saya. Yesus mati karena dosa saya. Saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan. bahwa Yesus adalah Tuhan Dan Juru Selamat saya. dan Juru Selamat saya.
Oke, baik, terima kasih. Demikian pemberitaan Injil kami. Selama saudara-saudari sudah menjadi anak